Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mendemonstrasikan mengenai eksperimen untuk menentukan rapat massa minyak. Sebelum memulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Marco Orlando Santoso dengan NIM 167255355. Perkenalkan, nama saya Rafa Matthew Manuel dengan NIM 167251117. Perkenalkan, saya Hugai Pranugroho dengan NIM 167251173. Perkenalkan, saya Eldas Susilo Manik dengan NIM 167251110. Perkenalkan, nama saya Civalro Forei Mahajestian dengan NIM 167254495. Perkenalkan, saya Wistara Febri Ramadika dengan NIM 167254467. Perkenalkan, saya Muhammad Kaisaraya dengan NIM 1672537. Dalam percobaan ini, kami menggunakan konsep hidrostatik untuk menentukan massa jenis dari minyak. Permasalahannya, dalam menggunakan konsep ini, kami perlu mengetahui terlebih dahulu massa dari benda yang akan kami masukkan ke dalam fluida. Meskipun kami sudah tahu bahwa massa jenis fluida yang pertama yaitu air, tetapi perubahan ketinggian harus bisa kita cari menggunakan massa dari benda yang kita masukkan. Untuk mengetahui massa tersebut, kami menggunakan konsep pegas. Dengan mencari konstanta pegas dan menggunakan pegas untuk mencari dari massa benda tersebut, barulah kami bisa menggunakannya ke dalam konsep hidrostatik. Nah, sebelum kita bisa menggunakan pegas untuk mencari massa dari benda yang akan kita gunakan, kita harus tahu terlebih dahulu berapa dari konstanta pegas yang akan kita pakai. Untuk mencarinya, kita gantungkan terlebih dahulu sebuah wadah yang belum diisi air. Sebelum diisi air, kita gantungkan dulu pada pegas tersebut dan kita jadikan perubahan atau regangannya sebagai L awal atau L0. Lalu kita isi dengan air seperti ini, kita gantungkan lagi pada pegas awal. Lalu regangannya akan kita jadikan delta L, yaitu perubahan dari regangan setelah dengan wadah yang sudah diisi air dengan regangan sebelum diisi air. Dengan membandingkan kedua data tersebut, kita bisa mencari konstanta dari pegas. Kami menggunakan satu botol amidi seperti ini yang isinya 600 ml. Untuk mencari berapa massa dari air yang kita gunakan dalam perhitungan tadi, yaitu sekitar segini, air yang digunakan kita bagi menjadi 4 bagian, sehingga satu air adalah sekitar 150 ml. Data itu kami gunakan untuk mencari massa jenis dikalikan dengan massa jenis air untuk mencari massa dari air yang kami gantungkan pada pegas tadi. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, minyak, penggaris atau mistar, air suling, wadah plastik, pegas, beban, double tape, dan milimeter blok. 2 botol dipotong dengan ketinggian yang sama. Dengan diketahui jumlah air dalam satu botol, air kemudian dituangkan hingga sama ketinggiannya pada kedua botol. Karena beban ini masih terlalu berat untuk pegas, maka satu botol dikosongkan dan air di botol yang satu lagi dituang hingga ketinggian air di keduanya sama. Dengan ini, dipastikan bahwa volume air adalah 150 ml. Bagian botol tersebut digantungkan pada tembok yang telah ditempel dengan milimeter blok. Milimeter blok ini digunakan untuk mengukur perubahan panjang pegas yang telah digantungkan beban tadi. Oke, kemudian kita lanjutkan ke perhitungannya. Di sini yang kita cari adalah konstanta pegasnya, maka kita dapatkan persamaan K sama dengan rho GV per delta X. Dengan delta X-nya 0,41 meter, rho airnya 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan volume airnya sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Kita masukkan ke persamaannya dengan rho air 1000 dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume 1,5 kali 10 pangkat min 4 per 0,41. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan konstanta pegasnya sebesar 3,658 Newton per meter. Pertama, harus diketahui perubahan panjang pegas saat ditambahkan beban. Pegas memiliki panjang awal sebesar 7,2 cm. Lalu, setelah ditambahkan beban ke pegas tersebut, kita dapat melihat bahwa pegas sekarang memiliki panjang sebesar 11,2 cm.
Dan ini menandakan bahwa perubahan panjang pegas sebelum dan setelah ditambahkan beban adalah sebesar 4 cm. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita menambahkan wadah air di bawah pegas dan bebannya tersebut? Seperti ini. Baik, jika kita mengukur pertambahan panjang pegas ketika disuguhkan wadah air di bawahnya, jika kita ukur, pertambahan pegas panjangnya adalah sekitar 9,6 cm. Berbeda dengan apa yang Kaisar tadi ukur ketika pertambahan panjang pegasnya ketika massa bebannya digantungkan di udara. Mengapa pertambahan panjang pegasnya lebih pendek? Hal ini menandakan bahwa ketika kita mengukurnya saat bebannya mengapung di air, ada gaya apung atau gaya Archimedes yang dihasilkan dari air itu sendiri, sehingga terdapat gaya yang mendorong ke atas, sehingga pertambahan panjang pegasnya ini memendek. Selanjutnya, kita akan menghitung peregangan pada pegas yang terjadi ketika benda dicelupkan ke dalam minyak. Baik, dapat dilihat bahwa peregangannya sekitar 10,3 cm. Terjadi perbedaan peregangan antara benda ketika dicelupkan ke dalam air dan pada minyak dikarenakan adanya perbedaan massa jenis dari kedua jenis cairan. Jadi, dari percobaan kami menggunakan hukum Archimedes dan hukum Newton sehingga didapatkan persamaan yang pertama yaitu W dikurangi rho air dikali GV sama dengan K delta X air. Lalu persamaan yang kedua yaitu W dikurangi rho minyak GV sama dengan K delta X minyak. Dari kedua persamaan tersebut kita bisa dapat nih rho minyak dikali GV sama dengan W min K delta X minyak. Lalu rho air GV sama dengan W min K delta X air. Setelah itu kita bandingkan nih. Lalu kita bisa coret GV-nya dari kedua sisi. Kemudian untuk mencari W-nya kita gunakan nih rumus yang sebelumnya sudah kita pakai, yaitu W sama dengan MG. MG itu sama dengan K delta X 2. Lalu konstanta pegasnya yaitu 3,658. Lalu delta X 2-nya yaitu 0,04 meter sehingga didapatkan W-nya sebesar 0,146 Newton. Jadi, langkah selanjutnya untuk mencari massa jenis atau rho minyak, kita memerlukan rumus yang tadi sudah kita dapatkan yaitu W dikurangi K delta X minyak per W dikurangi K delta X air dikali rho air tersebut. Jadi W yaitu 0,146 dikurangi K 3,658 dikali delta X minyak yaitu 0,028 dibagi dengan W dikurangi K dikali delta X air dikali dengan rho air yaitu 1000. Kemudian didapatkan hasil perhitungan 0,04135 dibagi dengan 0,0618 dikali dengan 1000. Lalu didapatkan hasil rho minyak sebesar 704,36 kg per meter kubik.